Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Mokhriski Ramadan dengan NIM V132351 dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan sebelumnya. Materi yang pertama yaitu advertising atau iklan. Nah, advertising sendiri itu merupakan sebuah iklan, suatu bentuk informasi persuasif yang digunakan untuk tujuan khusus. Nah, contohnya itu untuk menarik pelanggan maupun konsumen. Yang kedua itu menyediakan berbagai advertising sendiri itu menyediakan berbagai jenis media. Selanjutnya, tujuan iklan sendiri untuk membujuk audiens menggunakan atau membeli barang ataupun jasa. Nah, iklan sendiri memiliki tujuan utama yaitu menciptakan pesan yang persuasif untuk mempengaruhi persepsi atau behavior. Selanjutnya yaitu sales promotion. Sales promotion merupakan strategi untuk memotivasi pembelinya untuk membeli barang atau jasa di perusahaan kita ataupun di kita. Nah, apa saja yang ditawarkan? Contohnya seperti potongan harga, rebate koin maupun cashback. Nah, selanjutnya ada public relation. Fungsinya untuk mengembangkan ataupun meningkatkan persepsi pada perusahaan kita. Seperti bagaimana kita menjaga nama brand kita agar tetap positif di konsumen kita. Nah, selanjutnya ada brand visibility. Nah, bagaimana brand kita berada di tengah-tengah konsumen secara halus. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan Kenapa kita harus melakukan brand visibility sendiri agar brand kita itu menjadi lifestyle, agar ataupun agar brand kita itu menjadi terkenal. Nah, selanjutnya digital platform. Nah, digital platform sendiri yaitu seperti kita ketahui media untuk platform untuk memasarkan produk ataupun jasa kita. Nah, hampir setiap orang menggunakan internet untuk mencari edukasi atau informasi. Yang selanjutnya ada personal contact. Yang selanjutnya ada message konsistensi. Nah, message konsistensi merupakan pesan yang dikirim ke audien harus konsisten. Nah, pesan tersebut itu harus sering dikirim ke audien agar tahu perkembangan apa itu produk kita itu seperti apa, entah pengiriman kita itu bagaimana. Nah, itu bisa kita kirimkan ke audien agar audiennya sendiri itu tahu. Nah, selanjutnya media yang bisa kita kontrol seperti website, Instagram, Facebook, TikTok, dan ada pun media platform lainnya. Nah, selanjutnya ada media berbayar. Dan yang selanjutnya ada media yang diupload harus konsisten. Nah, seperti kita pada platform Instagram. Nah, itu kita harus rutin menguploadnya eh, setiap hari itu kita beberapa konten seperti kita sehari itu 2 kali maupun 3 kali. Dan itu pun harus konsisten untuk hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya ada IMC industri struktur. Nah, itu advertiser yang punya uang. Nah, selanjutnya ada the consumer journey, yaitu perjalanan seorang konsumen sampai membeli. Nah, itu bagaimana konsumen itu bisa tahu kita bisa membelinya. Nah, selanjutnya ada budgeting calculation methods, yaitu history pattern paling sederhana dan mudah melihat data tahun sebelumnya, berapa anggaran iklan paling banyak digunakan karena tidak tahu metode yang lain. Nah, selanjutnya ada annual increase. Hampir sama, hampir sama dan cukup mudah. Mencari data yang
lalu terus dikurangi jumlahnya. Seperti anggaran kemarin 40.000, maka tahun sekarang berada di angka 44.000. Selanjutnya, industri rasio. Nah, itu melihat radio di industri yang sama karena hampir mirip. Semakin besar rasio, maka semakin besar juga jumlah uang. Selanjutnya ada percentage of sales. Nah, langsung bisa kita kalkulasikan melihat brand strategis dan target penjualan kotor di perusahaan kita. Eh, Selanjutnya ada fixed amount per unit atau anggaran marketing dimasukkan ke HPP. Nah, contohnya itu eh, brand mahal seperti Supreme, Gucci, LV maupun brand-brand mahal lainnya. Selanjutnya ada marketing share strategis. Nah, kita kita di pangsa pasar 20%, maka budget yang kita butuhkan juga sebesar 20%. Nah, selanjutnya ada share of voice. Apakah produk kita banyak diceritakan oleh orang lain? Nah, selanjutnya ada IMC objektif. Nah, itu anggaran secara objektif. Yang juga kita bisa kenal yaitu DAGMAR, yaitu Defining Advertising Goals of Measuring Advertising Result. Nah, itu proses diawali dengan mengidentifikasi target market, seperti berapa jumlah orang di situ. Yang selanjutnya ada share of media. Share of media expenditure. Nah, itu seberapa banyak brand kita dimention di sosial media. Nah, seperti contoh, brand kita itu banyak yang mengenal itu bagaimana, seperti banyak yang membagikan, entah banyak yang mengenalkan maupun dengan cara yang lainnya. Selanjutnya ada media model. Nah, itu programmatic media buying kekuatannya dari predictive algorithm atau powerful dan dinamis jalan baru untuk simultaneously analysis, select, purchase, dan place advertising. Nah, itu hanya bisa digunakan perusahaan besar karena anggarannya juga ikut besar. Ya, selanjutnya ada competitive plus. Nah, itu untuk melihat anggaran pesaing lalu ditambahkan. Nah, selanjutnya ada break even point. Nah, yaitu usaha tidak rugi atau tidak untung. Nah, itu seperti perusahaan kita itu 50-50 juga tidak untung maupun tidak rugi. Selanjutnya ada strategik brand baru, yaitu strategi yang kita gunakan untuk mengenalkan brand kita. Seperti brand kita yang terbaru, seperti kita membuat produk A, produk B maupun produk C. Nah, itu bagaimana kita mengenalkannya kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada predictive algorithm, yaitu mengantisipasi perilaku konsumen. Nah, materi yang selanjutnya yaitu writing MNC Objective Goals. Yang pertama yaitu budget. Nah, budget sendiri itu dalam IMC sendiri itu sangat penting dan juga pun sangat mempengaruhi. Yang kedua yaitu specific number. Yang ketiga itu measurement kriteria. Ada yang keempat ada time frame dan yang kelima ada restriction. Budget allocation strategis ada empat kategori. Yang pertama IMC pathway, yang kedua time period, yang ketiga target audience, dan yang keempat geographic potential. Allocation by IMC kategori satu, berapa jumlah target audiens yang harus kita jangkau. Kalau banyak, anggarannya juga banyak. Dan yang kedua, melihat kepentingan generate sales. Dan yang ketiga, keinginan perusahaan untuk menjaga hubungan pada konsumen ataupun customer yang ada
Tuan adalah cara tradisional. Kedua, dialokasikan pada sales promotion. Dan yang ketiga adalah hubungan ke satu dan kedua. Yang selanjutnya, allocation product of life cycle introduction. Sulit atau sulit estimasi berapa anggaran. Yang selanjutnya ada growth, tahapan paling mahal karena pertumbuhan. Yang selanjutnya ada maturity, penjualan market dan brand sudah mulai melambat. Anggaran iklan perlahan akan dipangkas dan dialihkan. Nah, selanjutnya ada deadline, yaitu anggaran iklan sudah harus dipangkas hingga minimum level dan diganti dengan promotion program. Yang selanjutnya ada allocation by time period, eh, yaitu anggaran IMC dapat dikategorikan menjadi empat hal, seperti annual, quarter, quarterly, monthly, and weekly. Alokasikan kuartal menjadi maka bisa mudah seasonan kayak holiday dengan waktu maka rencana kita bisa menghasilkan result yang paling maksimal. Nah, selanjutnya ada allocation by graphic. Semakin tinggi konsentrasi peminat brand kita, maka potensial sell-nya greater. Kalau potensi banyak di Jawa, ya kita focusingnya ke Jawa. Nah, itu kita harus memiliki titik fokus tersendiri pada brand, barang atau jasa yang kita pasarkan. Yang materi selanjutnya yaitu creativity, strategies, and advertising. What is creativity? Nah, itu proses mengkombinasikan dan menggabungkan ide yang sudah ada menjadi suatu yang baru dan unik. Nah, selanjutnya creativity bukan gift, namun yang kita pelajari merupakan personality karakteristik. Yang selanjutnya developing creative creative ideas preparation, itu menggunakan marketing research. Nah, selanjutnya ada incubation stage. Setelah preparation, kita menyiapkan data dan do nothing. Jangan pernah memaksakan kreativitas. Nah, selanjutnya ada illumination saat melamun mendapatkan ide dan mendapatkan pencerahan. Nah, selanjutnya ada evaluation, yaitu evaluasi dengan menggunakan live brand. Nah, selanjutnya brainstorming, itu seperti teman kita terdekat maupun teman kita yang jauh. Nah, selanjutnya ada mapping and visualizing, yaitu buyer personal, how to create user persona. Nah, sekian materi eh, materi yang dapat saya sampaikan dari materi sebelum-sebelumnya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.